menuju akhirat. Dan di samping saya Nofrian Natalia sebagai notulen. Baik, pada kali ini di sebelah kiri saya terdapat tim pro dan di sebelah kanan saya terdapat tim kontra. Silakan untuk tim pro memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asyifa Tidak Sama dari tim pro pemateri kelas 1. Perkenalkan, nama saya Ines Suma Fitri, pemateri 2 dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Syawal Mahdan dari tim pro pemateri 3. Terima kasih. Baik, silakan untuk tim kontra memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Maharani sebagai pemateri ke-1 dari tim kontra. Baik, saya Yasir Nabila sebagai pemateri kedua dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari tim kontra pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, silakan untuk tim pro memberikan presentasi dengan waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya setuju atas perdebatan pada kali ini karena Pondok Pesantren saat ini menjadi satu lembaga pendidikan yang modern dan mencetak kepribadian generasi bangsa agar memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, kepribadian dan akhlakul karimah. Lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adab dan moralitas mereka. Pondok pesantren memberikan pilihan terbaik karena menyediakan lingkungan yang didesain sebaik mungkin sebagai media penandaan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri 1 dan tim pro. Silakan untuk pemateri pertama dari tim kontra 2 menit mulai dari sekarang. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya tidak setuju dengan mosi kali ini karena berdasarkan artikel yang dimuat menurut detik.com, seorang pimpinan pondok pesantren melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap santriwatinya, sedangkan santriwatinya itu masih berusia 15 tahun. Santri tersebut diperkosa sampai hamil. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 12 Januari 2021 sampai 21 Desember tahun 2021. Tidak hanya itu, menurut jppnjabar.com, kasus pencabulan yang terjadi di Kota Bogor terjadi di pondok pesantren juga. Kasus tersebut yang menjadi korban adalah santriwatinya, yaitu 3 santriwati sekaligus, sedangkan yang menganiaya atau memerkosanya yaitu pemimpin dari pondok pesantren itu sendiri. Kasus tersebut terjadi pada Januari tahun 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri 1 dari tim kontra. Silakan untuk tim pro pemateri 2. Silakan menyampaikan argumentasi 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya tidak setuju atas argumentasi dari tim kontra karena pondok pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang mampu mengajarkan ilmu agama dengan telaten dan juga konsisten kepada peserta didik. Selain itu juga pondok pesantren memiliki keunggulan khas dalam mengajarkan ilmu agama kepada peserta didik dengan menggunakan metode kualitatif dan juga pembiasaan, sehingga pondok pesantren memiliki kualifikasi untuk membentuk kepribadian peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua dan tim kontra 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak setuju dengan mosi kali ini karena menurut artikel detik tadi terdapat seorang santriwati di pondok pesantren dibully oleh 6 teman-temannya. Santriwati tersebut dibully hingga babak belur, dan menurut artikel www.jabartribunnews
terdapat seorang santriwati berusia 15 tahun di pondok pesantren seringkali mendapat perlakuan tidak layak dari teman-temannya, seperti diejek sebagai orang miskin, dan pakaian di dalam lemarinya pun Waktu terus berjalan. disirami oleh wangi. Santriwati tersebut seringkali mendapat perlakuan tidak enak, dan santriwati tersebut tidak takut untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan santriwati tersebut seringkali berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan buka sesi pertanyaan. Silakan untuk tim pro memberikan pertanyaan kepada tim kontra, dan tim kontra silakan menjawab. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari tim pro akan bertanya pada tim kontra. Jika seseorang tidak bersekolah di pondok pesantren, mereka akan memiliki banyak waktu luang yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal aneh. Sedangkan jika di pondok, mereka dibiasakan untuk memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Lalu, bagaimana cara kita mencegah agar orang-orang yang tidak bersekolah di pondok pesantren agar tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk tim kontra menjawab. Waktu 1 menit dari sekarang. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari tim pro. Tadi pertanyaannya kan bagaimana jika cara mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kita sebagai anak pondok pesantren itu bukan hanya dipatahkan kan banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di luar pondok pesantren kan. Salah satunya juga bisa, dan tidak semua anak itu biasanya masuk. Sekian, terima kasih. Baik, silakan untuk pemateri 3 untuk menyampaikan argumentasi. Maaf. Silakan untuk tim kontra memberikan pertanyaan pada tim pro. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, izinkan saya memberi pertanyaan. Bagaimana cara supaya bisa membentuk akhlak dan karakter yang baik di pondok pesantren? Sedangkan di era zaman sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di pondok pesantren yang senonoh atau tidak dienakan gitu. Dan itu terjadi biasanya kebanyakan oleh pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Bukankah itu mengganggu perkembangan akhlak atau karakter kita? Terima kasih. Baik, silakan untuk tim pro menjawab dengan waktu 1 menit dari sekarang. Baik, izin menjawab pertanyaan dari tim kontra. Kan tadi pertanyaannya bagaimana cara membentuk akhlak di pondok pesantren, sedangkan di pondok pesantren sering terjadi hal-hal yang tidak senonoh. Selain mengikuti kegiatan dengan baik dan juga diikuti dengan hati yang ikhlas, menerima apa yang diberikan oleh pengajar, kita juga bisa melawan jika ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi pada kita, meskipun itu pengurus pondok pesantren tersebut, jika diperlukan. Terima kasih. Bagaimana jika anak tersebut itu tidak boleh ada yang tahu selain dirinya, diancam gitu.
Baik, silakan untuk materi 3 dari tim Pro untuk menyampaikan argumentasinya dan kesimpulannya. Waktu kami mulai dari sekarang. Terima kasih untuk waktunya. Pesantren sebagai pendidikan yang bernafas Islami, tentu saja sebagai kiai sebagai pemimpin tidak akan lepas dari kaidah-kaidah keislaman yang dalam aspek masalah termasuk penyelesaian konflik. Nah, konflik ini itu pastinya tidak akan lepas dari kiai tersebut, tidak akan lepas dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pastinya tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Maka ini beberapa cara menyelesaikan konflik yang digunakan oleh kiai-kiai di dalam pesantren. 1. Al-Tabayun, yaitu kualifikasi. Yang kedua, Al-Asyura, yaitu bermusyawarah. Yang ketiga, tahkim, upaya mediasi. Yang keempat, al-islah, yaitu berdamai. Dan yang terakhir, al-afwu, yaitu saling memaafkan. Lalu untuk kesimpulannya, kita dianjurkan untuk masuk ke pondok pesantren agar kita itu memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki ilmu agama yang tinggi, agar kita bisa mengumpulkan untuk kita bawa saat di akhirat nanti. Pondok pesantren ini tidak hanya sebagai pembelajaran, tapi juga bisa kita dapatkan itu seperti kita bisa dapat memanfaatkan waktu luang, lalu kita bisa belajar cara adab istiadat ketika ada guru yang ada di jalan, lalu juga ada adab istiadat ketika pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan untuk tim kontrak untuk 3 menyampaikan argumentasinya dan juga kesimpulannya 3 menit dari sekarang. Jadi artikel yang saya dapat dari detikjabar.com, seorang santri diduga dari artikel yang saya dapat dari detikjabar.com, detiknews.com, seorang santri diduga ikut tawuran dikarenakan temannya yang bernama Bapak. Seorang santri diduga tawuran karena temannya tidak terima temannya dibully oleh santri yang ada di luar circle santri tersebut. Awal mulanya santri ini saling ejek-ejek dan terjadi tawuran. Lalu banyak santri yang keluar dari pondok pesantren tidak berakhir menjadi baik atau tidak sepenuhnya baik. Banyak juga yang awalnya tidak terbentuk dari pondok pesantren tersebut. Dan kesimpulan saya adalah semua tergantung lingkungan. Kalau misal saya kasih contoh, anak ini bergaul dengan anak-anak yang tidak nakal, maka anak ini dijamin tidak akan nakal alias tidak akan nakal. Dan juga dengan didikan orang tua yang baik, maka anak ini akan menjadi terbaik. Terima kasih.